Diambilin apa itu? Babinsa sama apa itu? Sama kerawat ya katanya. Kurang tahu saya. Oh iya. Itu urusan Amir. Oh. Jadi sebenarnya nama kakek Mustamar, nama cucu siapa? Oni saya. Oni. Oh. Kita bersaudara. Oh. Kita dengan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kalau kita bersaudara ini jauh saling doa mendoakan wa muslimin wa muslimat wa mu'minin. Kalau dekat kita saling mengingati. Iya, betul. Saling satu rami. Padilah satu rami umur dipanjangkan, rezeki dimurahkan, dosa diampunkan. Asbab satu rami tadi kita nggak kenal, kita kayaknya dikenal. Ini ulama mengatakan orang Islam satu tubuh. Sebelum kamu mencinta saudara kamu seperti mencinta diri kamu sendiri, belum kamu diakui sebagai orang beriman. Jadi tanda kita cinta kepada saudara kita, ajak mereka taat kepada Allah. Kalau mereka sudah taat kepada Allah, selesailah semua masalah. Sebab Allah kalau dengan kita taat kita selesai. Tapi kalau kita nggak mau taat kepada Allah, bertambahlah masalah. Jadi kita di dunia ini sementara, di akhirat selama-lamanya. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Dunia tidak ada, Allah yang ada. Dunia diadakan. Sebentar lagi dunia ini akan dihancurkan sehancur itu. Jadi jamaah-jamaah seperti kakek ini, kami nggak punya nama, cuma di nama jamaah kami banyak. Ada jamaah keliling, ada jamaah kompor, ada jamaah tablik. Semuanya itu nggak salah. Yang Islam ini nggak boleh di kelompok-kelompok. Jadi kami mengajak manusia taat kepada Allah, bukan mengajak ke organisasi, bukan mengajak kepada golongan, bukan mengajak kepada satu kelompok. Itu kalau seperti itu memecah umat. Tapi kalau mengajak taat kepada Allah, menyatukan umat. Jadi kita, Nabi mencontohkan dakwah itu menyimpan umat dari lorong ke lorong, dari gang ke gang, dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, menyampaikan pentingnya perkara iman kepada Allah Islam dan mengajak orang muslim masuk Islam. Itu dakwah yang contohkan Nabi. Tapi ceramah di masjid itu namanya ta'lim wa ta'lum, untuk yang tobat. Mungkin ada saudara kita yang lalai, yang lupa. Banyak sekarang di tempat-tempat lain dia mengaku Islam tapi nggak sholat. Ini maksiat yang belum terbencar. Bagi yang tidak mendirikan sholat, itulah orang yang meruntuh agama. Bagi orang mendirikan sholat, itulah orang mendirikan agama. Jadi di sini orang beriman itu jelas Islam, tapi kalau orang Islam belum tahu beriman, apakah tanda-tanda orang beriman? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman, orang yang percaya ayat surat At-Taubah ayat 18. Barang siapa akrab dengan masjid, Allah akan akrab dengan mereka. Kalau ada orang bolak-balik ke masjid, saksikan olehmu bahwa mereka itu adalah mukmin. Wahai malaikatku, kamu lihat nggak tetangga-tetanggaku? Siapa tetangga-tetangga murah? Orang selalu memakmurkan masjid. Sebab masjid itu adalah jantungnya kampung, taman-tamannya surga, benteng-bentengnya orang Islam, rumah-rumahnya Allah. Jadi kalau kita datang ke masjid, otomatis kita dimuliakan oleh Allah. Jadi ibadah yang paling cinta adalah sholat di awal waktu, di mana azan dikumandangkan. Jadi sholat perintah Allah, berjemaah sunnah Nabi. Jadi kalau kita sholat berjemaah dapat 27. Dapat sholat sendiri dapat 1. Mana yang mau kita uang 1.000 dari 27.000. Jadi kita selalu menafikan dunia, menispatkan Allah. Jadi dunia ini sifatnya menggoda. Kalau kita tertipu oleh dunia, nanti kita akan menyesal. Kadang-kadang ada orang Islam sekarang tergila-gila oleh dunia, ibadah ditinggal. Padahal dalam perintah ada kejayaan, ada kebahagiaan, ada kesusahan. Jadi kami dalam rangka menjalankan yang di dalam Al-Quran berbunyi, kalian adalah sebaik-baik umat dilahirkan untuk sekali manusia untuk beramal ma'ruf munkar dan berimanlah kamu kepada Allah. Al-Imran 10. Dan harus ada satu golongan umat untuk mengajak manusia taat kepada Allah. Al-Imran 4. Jika kamu tolong agamaku, aku akan tolong kamu. Itu Al-Quran. Maukah kamu kutunjuki usaha tidak ada ruginya untuk melepaskan kamu dari azab sangat pedih? Berjihad dan berjuang dalam Allah, jalan Allah dengan harta dan dirinya. Itu Al-Quran. Di sini karena kita bersaudara, orang Islam itu satu tubuh. Jangan kamu menghina sesuatu kaum, belum tahu mereka itu ina, entah lebih ina engkau di sisiku, kata Allah. Itu Al-Quran. Jadi kakek sampai ke sini ini bukan kehendak kakek. Kakek ini orang Sumatera Barat dari Padang. Jadi kakek tinggal di Padang, istri kakek tinggal di Jakarta. Jadi kakek gabung sama jamaah Jakarta, ada 4 pasang. Rupanya kakek dikirim ke Jawa Timur, yaitu ke Jember, ke Banyuwangi. Kalau nggak sebab ini, saya mungkin nggak sampai, nggak ketemu sama Ani ya. Tony ya. Jadi mudah-mudahan itulah pesan kakek.
Kalau kita taat kepada Allah, dunianya akan menjadi budak kita. Taat kepada orang tua aja kita nggak ketemu sama kita, orang tuanya nangis di mana? Apalagi kita taat kepada Allah. Yang punya alam semesta ini Allah. Kakek datang ke sini bukan meminta-minta. Uang yang ditinggal dengan dibawa sudah ada. Kakek ke sini itu latihan. Kami ke sini bukan mengajari umat, kami ke sini pergi latihan cara Nabi korban dengan harta dan diri. Jadi kalau kita korban untuk agama, timbul rasa cinta, kasih dan sayang kepada agama, timbul rasa pikir dan risau. Sekarang orang istrinya nggak tutup aurat jadi masalah sama dia, adiknya nggak sholat jadi pada mereka di satu rambut satu dosa. Meninggalkan satu sholat berapa lama nanti akan disiksa. Jadi itulah yang saya bisa kakek sampaikan. Mudah-mudahan sekarang orang menyampaikan agama dicegah orang, tapi orang membuat kemungkinan orang tidak mau mencegah. Yang betul sekarang disalahkan, salah itu kan. Seperti orang sekarang tutup aurat secara sempurna pakai purda, pakai cadar. Heboh orang satu kampung. Tapi kalau orang nggak tutup aurat, orang diam aja. Pada satu rambut itu satu dosa. Nah, jadi itulah kidana saya membawa istri saya dakwah supaya nanti dia bisa dakwah kepada anaknya, bisa dakwah kepada mantunya, bisa dakwah kepada tetangganya. Jadi kalau laki-laki ini dakwahnya terbatas, nggak boleh selain dari mukrimnya. Tapi kalau istri tidak boleh ikut, dia boleh dakwah kepada siapa saja yang menikah, yang masuk ke rumahnya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kakek ini orang bodoh, kakek bukan ulama, kakek ini belajar mengirimkan sunnah. Man ahya sunnati faqad yabani wa man ahabani kana ma yaqidana. Nah, siapa mengirimkan sunnah aku berarti dia cinta kepada surga. Siapa yang cinta kepada aku sama-sama ke surga. Jadi pakaian yang terakhir, ini pakai sunnah nih. Nabi itu pakai sorban, pakai jenggot, pakai jubah di atas mata kaki. Ini namanya surah. Kalau sariroh itu surah, siroh. Siroh itu cara Nabi berpakaian, budi pekertinya, pikir dan risaunya. Jadi surah sariroh ini yang jarang dibahas orang sekarang. Nah, inilah. Jadi mudah-mudahan pesan kakek sama Ani itu aja, jagalah sholat di awal. Kalau dapat, kalau kita mau ke masjid itu mengajar, ayo sholat dengan khidmah kasih sayang, dengan mengajar kita dapat pahala. Kalau diikut sebanyak dia dapat, segitu juga kita dapat, tapi nggak merugikan kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi